Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mbak Dinda, hadir. Hadir. Mbak Rianita. Hadir Bu. Oke, ada Mbak Tata. Oh, mungkin Mbak Tata bermasalah ya mic-nya. Ada Mbak Wida. Hadir Bu. Kemudian ada Mbak Zakia. Hadir Ibu. Oke, hadir semua. Sekarang kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Baik, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Nah, untuk subbab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada pengertian perubahan sosial, yang kedua ada faktor dari perubahan sosial, dan yang ketiga ada bentuk dari perubahan sosial. Kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, menurut kalian apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Dinda. Gambar pertama itu gambar petani yang membajak sawah menggunakan sapi. Sedangkan gambar kedua adalah gambar petani yang membajak sawah dengan alat yang lebih modern yaitu traktor. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat Bu. Ya, betul sekali Mbak Dinda. Jadi perbedaan dari kedua gambar yang ada di layar itu adalah penggunaan alat yang digunakan untuk membajak sawah. Pada zaman dahulu, petani membajak sawah dengan memanfaatkan sapi atau kerbau yang mereka miliki. Namun seiring dengan perkembangan zaman, lama-kelamaan hal ini berubah dan petani mulai meninggalkan kebiasaan mereka membajak sawah dengan menggunakan hewan peliharaan dan selanjutnya mulai menggunakan alat yang lebih modern, yaitu traktor. Kemudian kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perubahan sosial. Nah, beberapa ahli sudah menjelaskan pengertian dari perubahan sosial. Yang pertama ada Selo Sumarjan. Selo Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Hal ini termasuk dalam nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian ada dari McIver, yaitu mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Kemudian yang terakhir ada Gilin dan Gilin, yang mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru yang ada di masyarakat. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah dipaparkan oleh ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan pada norma nilai sosial, interaksi, dan pola perilaku. Kemudian ada lembaga masyarakat dan juga stratifikasi sosial atau pelapisan yang ada di masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah faktor dari penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ini terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, yang pertama ada pertambahan dan juga pengurangan penduduk. Nah, pertambahan penduduk yang sangat cepat itu biasanya terjadi di Pulau Jawa. Kemudian hal ini juga bisa menyebabkan perubahan-perubahan pada struktur masyarakat, terutama pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Sedangkan pengurangan penduduk itu bisa disebabkan oleh
adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari daerah-daerah lain, misalnya program transmigrasi yang digalakkan pemerintah. Kemudian yang kedua ada penemuan baru atau discovery. Nah, penemuan baru ini bisa juga disebut sebagai inovasi yang meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain di bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tersebut itu akan diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya ada pertentangan atau konflik. Kemudian yang keempat ada pemberontakan atau revolusi, dan faktor dari eksternalnya itu sendiri adalah lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Dan juga nomor 2 ada peperangan, dan nomor 3 ada pengaruh dari kebudayaan lain. Untuk faktor pendorong dari perubahan sosial, itu biasanya terjadi karena adanya kontak dengan budaya lain. Nah, suatu masyarakat yang mengalami kontak dengan budaya lain itu akan cenderung terpengaruh oleh budaya-budaya baru yang dibawa oleh kebudayaan lain tersebut. Kemudian hal ini akan menghasilkan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua ada sifat masyarakat yang heterogen. Suatu masyarakat yang heterogen dan terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, ras, ideologi yang berbeda ini biasanya lebih mudah untuk memunculkan konflik dan pertentangan-pertentangan yang nantinya hal ini dapat menimbulkan adanya keguncangan sosial. Dan nantinya ini juga akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga ada sistem pendidikan yang maju. Biasanya pendidikan yang maju akan mendorong terjadinya suatu perubahan karena melalui pendidikan yang maju ini akan membuat manusia untuk membuka pikiran mereka, serta hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi menerima hal-hal baru yang terjadi di masyarakat sekitar mereka. Kemudian yang ketiga ada toleransi terhadap perubahan tertentu. Adanya toleransi ini bisa menyebabkan masyarakat memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar mereka. Sehingga hal ini juga bisa memunculkan adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Kemudian yang terakhir ada orientasi pada masa depan. Masyarakat yang berpikir maju, berpikir tentang masa depannya, mereka akan terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depan mereka tersebut, sehingga hal ini akan menumbuhkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan juga selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru yang nantinya akan merubah kehidupan masyarakat. Kemudian untuk faktor penghambat dari perubahan sosial itu yang pertama ada sikap dari masyarakat tradisional dan konservatif. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi tersebut mutlak tidak dapat dirubah ini juga bisa menyebabkan perubahan sosial yang masuk itu menjadi terganggu atau terhambat. Kemudian yang kedua ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasanya dialami oleh masyarakat-masyarakat pedalaman yang mereka tidak memiliki akses mudah untuk ke masyarakat lainnya. Hal ini juga akan menyebabkan adanya hambatan dari perubahan sosial yang masuk ke daerah mereka. Kemudian yang ketiga ada vested interest atau biasanya disebut sebagai adanya keinginan yang tertanam kuat. Kemudian yang keempat ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan juga nomor 5 adanya prasangka terhadap hal baru yang ini juga biasanya dialami oleh masyarakat-masyarakat pedalaman yang mereka sama sekali belum tersentuh oleh teknologi atau sistem pendidikan yang maju. Kemudian ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Berbagai bentuk perubahan sosial di antara lain itu ada yang pertama perubahan lambat, perubahan cepat atau bisa disebut sebagai revolusi. Contohnya itu adalah adanya revolusi Perancis, revolusi industri, dan lainnya. Kemudian, perubahan lambat atau evolusi, ini contohnya berkembangnya sistem kasta maupun sistem feodal dalam masyarakat tradisional yang mengakar kuat, sehingga hal ini sulit untuk diubah. Kemudian, ada perubahan besar dan perubahan kecil.
Perubahan besar ini contohnya adalah proses industrialisasi dalam masyarakat agraris, di mana terdapat suatu perubahan sosial yang sangat berpengaruh dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat tersebut. Sedangkan perubahan kecil ini biasanya tidak menyebabkan perubahan-perubahan besar pada lembaga masyarakat. Dan contohnya adalah adanya perubahan mode pakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan yang dikehendaki. Ini contohnya bisa melalui adanya program keluarga berencana. Kemudian yang keenam ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki ini contohnya bisa terjadi karena adanya bencana-bencana alam, bencana sosial maupun bencana non alam. Baik, setelah Ibu menjelaskan tadi, apakah kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, karena kalian sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk melakukan diskusi. Nah, kalian dapat mengakses WhatsApp yang Ibu sudah membuat grup di WhatsApp tersebut. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 nantinya ada Mbak Vitalia, Mbak Dinda, dan juga Mbak Wida. Sedangkan kelompok 2 ada Mbak Zakia dan juga Mbak Rianita. Untuk tugasnya itu, silakan kalian mencari contoh perubahan sosial yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian analisis perubahan tersebut melalui grup WhatsApp yang sudah Ibu buat. Silakan untuk diskusinya bisa dimulai sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, di kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Sudah ada topiknya di kelompok 1, di kelompok 2 silahkan. Kelompok 2 juga sudah mulai. Oke, sepertinya kedua kelompok sudah mulai menemukan topik dan contoh dari perubahan sosial yang terjadi di sekitar mereka.
Sepertinya kelompok 2 sudah selesai untuk melakukan diskusinya. Kita masih tunggu kelompok 1 ya. Kelompok satu apakah sudah selesai? Sepertinya sudah selesai. Bu. Oke. Karena sudah selesai, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Adakah kelompok yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Halo Bu. Sebentar ya Bu. Ya. Ya. Jadi pada hari ini kita membahas mengenai kelompok 2 tentang perubahan sosial, yaitu keluarga berencana. Kemudian program pemerintah untuk menekan jumlah penduduk ketika perubahan sosial yang direncanakan. Yang keempat, perubahan secara lambat karena belum banyak penduduk yang mau melakukan, khususnya di daerah-daerah, karena masih ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Kemudian yang kelima, ada perubahan besar karena akan berpengaruh pada kehidupan ini. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Jadi contohnya ada keluarga berencana atau KB, yaitu merupakan program pemerintah yang digalakkan untuk menekan jumlah penduduk. Nah, untuk kelompok selanjutnya, untuk kelompok 1, apakah siapa yang ingin menyampaikan? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Wida. Jadi kelompok 1, kelompok kami mengambil contoh itu adanya perubahan pada skema pembelajaran karena adanya pandemi COVID-19. Perubahan yang terjadi ini dengan adanya perubahan pada proses pembelajaran yang dulunya dari tatap muka sekarang menjadi pembelajaran daring. Nah, adanya perubahan yang tidak dikehendaki ini adanya pandemi, kemudian merupakan perubahan yang besar karena membawa pengaruh yang besar juga pada aspek kehidupan karena memberikan perubahan seperti semua hal itu dapat secara virtual, lalu termasuk juga ke perubahan cepat. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi contohnya itu adanya pandemi ini yang menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Selain itu juga banyak sekali aspek-aspek di kehidupan yang juga terpengaruh oleh adanya pandemi ini. Jadi hal ini juga bisa menyebabkan perubahan yang besar di masyarakat. Nah, sepertinya kalian juga sudah jelas dan paham mengenai materi perubahan sosial yang hari ini kita bahas. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi hari ini? Saya Bu, saya ingin menyimpulkan materi hari ini. Ya, silakan Mbak Riri. Jadi pada hari ini kita telah membahas mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan pada norma nilai sosial, interaksi, dan pola perilaku lembaga masyarakat, dan stratifikasi sosial. Kemudian faktor perubahan sosial terdiri dari faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Lalu bentuknya ada perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan besar, kecil, perubahan direncanakan, dan perubahan tidak direncanakan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Riri untuk kesimpulannya. Sepertinya Mbak Riri memperhatikan materi pada hari ini ya, jadi bisa melakukan kesimpulan dengan sangat baik. Nah, karena waktu kita juga sudah terbatas, Ibu rasa pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan singkat dan melakukan diskusi tadi, Ibu harap kalian dapat melakukan berbagai analisis untuk mengidentifikasi berbagai perubahan sosial yang ada di sekitar kalian, serta menemukan berbagai faktor serta bentuk yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Nah,
Oke, Ibu tutup. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang tidak penting, dan jangan lupa untuk memakai masker. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya.